قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, akhirnya ulama Madinah angkat suara kaum muslimin. Angkat suara mengomentari seorang Khabib Ba'alawi yang berdusta bahwa dirinya melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW ketika berada di majelisnya kaum muslimin, ya. Dan musibahnya kaum muslimin, di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang mempercayai bahwa seorang Khabib Ba'alawi ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW di dalam majelisnya. Bahkan sekelas tokoh, seorang yang dikatakan guru agama, seorang buya, itu pun membenarkan bahwa Khabib Ba'alawi tersebut didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu, itu mungkin juga karena dia nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar, karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أدعى إلى حضرة النبي محمد. حسن مني أن أمسك حنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. Coba kaum muslimin ya, ini video dari Pak Umar bin Hafiz kaum muslimin yang matanya melotot-melotot, action seolah-olah melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW di majelisnya, dan dibenarkan oleh Ar-Razi Hashim kaum muslimin, orang yang katanya guru agama, seorang dai, ya, buya, tapi percaya dengan klaim-klaim dusta seperti yang diklaim oleh Pak Umar bin Hafiz ini kaum muslimin, melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan para mukibin juga percaya yang seperti ini kaum muslimin. Para mukibin percaya, padahal jelas-jelas yaitu kedustaan kaum muslimin. Ya, kalau memang Nabi Muhammad SAW itu bisa datang ke majelisnya Pak Umar bin Hafiz, kenapa Nabi Muhammad SAW nggak disuruh ceramah sekalian? Nggak disuruh menyampaikan perkara agama yang hak, bahwa yang benar itu dibawa oleh Pak Umar bin Hafiz, sehingga kaum muslimin seluruhnya wajib mengikuti Pak Umar bin Hafiz. Bukankah itu lebih maslahat kaum muslimin? Ya? Kenapa Rasulullah SAW hanya menampakkan diri kepada Pak Umar bin Hafiz? Ya. Kok kurang kerjaan Nabi Muhammad SAW dari alam barzakh, ya, keluar kemudian menemui Pak Umar bin Hafiz hanya sekedar ya, setor muka saja? Ya, ini kan kedustaan kaum muslimin. Dan yang seperti ini tujuannya jelas kaum muslimin, untuk memframing bahwa Pak Umar bin Hafiz ini adalah seorang wali, supaya dianggap wali, supaya orang-orang ngalap barokah kepada Pak Umar bin Hafiz. Itu tujuannya kaum muslimin, itu tujuannya. Ya. Dan yang mengherankan, para mukibin percaya, ya, bahkan menganggap Pak Umar bin Hafiz ini seorang wali. Bahkan sampai di Malaysia pun, ya, di Malaysia, Pak Umar bin Hafiz ini disebut sebagai seorang wali kaum muslimin. Ketika datang ke Malaysia, Malaysia jadi sejuk, jadi adem,
Ya. Sementara negeri tempatnya Pak Umar bin Hafiz sendiri gersang kering kerontang. Ya. Tapi yang mengherankan, para mukibin menganggap bahwa kedatangan Pak Umar bin Hafiz ke Malaysia itu membawa kesejukan. Ya, negerinya jadi turun hujan, jadi sejuk, jadi adem. Ya. Dan ini ya bukan sekedar omong kosong kaum muslimin. Ya. Ustadz Dr. Rozami Ramli itu mengatakan seperti itu. Orang-orang Malaysia ketika kedatangan Pak Umar bin Hafiz, ya dianggapnya Pak Umar bin Hafiz ini membawa kesejukan, membawa berkah, ya. Sehingga Malaysia ketika kedatangan Pak Umar bin Hafiz jadi adem. Ya, coba lihat videonya kaum muslimin. Kan ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah, komen kat bawah tu. Masya Allah, Habib datang, hujan terus negara kita. Perasan tak 2-3 hari ni sejuk? Perasan tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah, Habib. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika mana di zaman Nabi SAW pernah berlaku anak Nabi SAW, Nabi Ibrahim meninggal kan? Apa yang berlaku pada hari itu? Gerhana matahari. Sehingga kan ada para sahabat yang kata, oh ni gerhana ni sebab Ibrahim meninggal ni. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kehidupan seseorang ataupun kematiannya. Sudah-sudah membesarkan lebih pada had ni. Kalau dia tak datang pun, hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering. Tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Tuh kaum muslimin ya, sampai di Malaysia ternyata Pak Umar bin Hafiz ini juga dianggap wali kaum muslimin ya. Terbukti ketika Pak Umar bin Hafiz datang ke Malaysia, ya, para mukibin memiliki keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu keyakinan khurafat kaum muslimin. Ya. Dianggap Pak Umar bin Hafiz datang ke Malaysia, kemudian Malaysia menjadi hujan, menjadi dingin. Ya. Padahal negeri Pak Umar bin Hafiz sendiri kering kerontang, bahkan perang. Ya. Itu Ustadz Dr. Rozami Ramli ya, memberikan kesaksian bahwa beliau itu berhari-hari di Yaman. Ya, nggak turun hujan. Kok tiba-tiba orang-orang di Malaysia memiliki keyakinan Pak Umar bin Hafiz datang, kemudian turun hujan. Itu artinya membawa berkah. Ya Allah, memang para mukibin ini ya sudah terbiasa didoktrin dengan cerita-cerita khurafat kaum muslimin. Jadi percaya yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin, di sini ada video seorang ulama dari Madinah yang memberikan komentar terhadap video Pak Umar bin Hafiz ini kaum muslimin. Ternyata video dari Pak Umar bin Hafiz ini sudah sampai kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kaum muslimin ya. Dan bagaimana komentar beliau hafizahullah taala? Kita simak videonya kaum muslimin. اليوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال يوهمون الناس أن الملائكة حضرت ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كذا. مجرمون والله ما يستحون يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيء قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا. كذاب، ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Nah kaum muslimin ya, beliau adalah ulama besar dari Madinah kaum muslimin ya. Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ya. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa action yang seperti itu jelas kedustaan. Orang yang berdusta tidak tahu malu membohongi kaum muslimin.
Bahkan beliau sampai menantang, kalau memang seperti itu bisa terjadi, hal yang seperti itu bisa terjadi, datangkan satu saja riwayat bahwasanya ada para sahabat, ada dari para salafus soleh yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kaum muslimin, tidak ada ya. Tapi karena Mukibin selama ini sudah didoktrin dengan doktrin-doktrin khurafat, ya, sudah dibodohi oleh para Kabeb Ba'alawi, ya mereka begitu mudahnya percaya kaum muslimin. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin. Ketika ada orang yang mengklaim Nabi Muhammad SAW mencium lututnya saja, mereka percaya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk istiqomah di atas dakwah sunnah kaum muslimin sehingga kita tidak mudah tertipu oleh orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.